Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari fungsi dasar Microsoft Excel. Ada beberapa fungsi dasar Microsoft Excel yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Di sini kita akan mulai dari awal, satu persatu. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data. Ada NIS, nama siswa, jenis kelamin, dan nilai. Yang pertama untuk fungsi sum. Jadi nanti ada sum, average, max, dan min. Sum itu untuk menghitung jumlah nilai. Nah, dari data yang ada, kita langsung saja untuk mengisi atau menentukan jumlah nilai siswa. Maka di sel E23 ini kita kasih rumus sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok saja nilainya dari E3 sampai E22, tutup kurung, enter. Berarti jumlah nilainya 1690 kalau kita jumlahkan ya. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata, caranya kita menggunakan rumus average sama dengan average. Ketik saja average seperti ini. Sama caranya dengan sum, tinggal di blok dari nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir dan tutup kurung, enter. Jadi nilai rata-ratanya ada 84,5. Kemudian nilai tertinggi rumusnya sama dengan max. Lalu kita blok data yang akan dicari nilai tertingginya, kurung, enter. Nilai tertingginya 90. Sini kita bisa lihat ya langsung ya, nilai yang paling tertinggi adalah 90. Ada 2 siswa. Dan selanjutnya nilai terendah. Nilai terendah ini rumusnya sama dengan min, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. 8. Nah, ya, ini bisa dicek. Fungsi berikutnya kita pindah ke fungsi count. Fungsi count adalah untuk menghitung jumlah data. Jadi di sini ada data yang udah saya buat, saya siapkan. Kita belum tahu nih ada berapa jumlah siswanya, maka menggunakan fungsi count, caranya sama dengan count, buka kurung, kita masukkan salah satu kolom ya. Misalnya kita mau menghitung jumlah siswa, berarti kita menghitung NIS aja misalnya, bukan jumlah dari angka yang dia input tapi jumlah datanya. Berarti datanya ada 20 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gitu ya. Jadi kita menggunakan fungsi count dengan rumus sama dengan count B4.2 B23. Selanjutnya kita ke fungsi dasar berikutnya, yaitu fungsi count if. Fungsi count if ini tujuannya untuk menghitung jumlah siswa berdasarkan kriteria tertentu. Sebenarnya bukan hanya siswa ya, jadi tabelnya tergantung kondisinya yang mau kita hitung berdasarkan apa. Misalnya nanti di sini kita mau menghitung berdasarkan nilai siswa yang mendapatkan nilai 90 bisa, atau menghitung jumlah siswa yang mendapatkan nilai 78 bisa ya. Oke, langsung saja kita ke fungsi count if. Jumlah siswa laki-laki sama dengan count if buka kurung, kita masukkan ranknya, rank yang
akan dihitung. Jadi misalnya jenis kelamin, kemudian titik koma. Untuk titik koma ini kita perhatikan komputer kita ya. Di sini bisa menggunakan titik koma, bisa menggunakan koma. Kalau komputer kita menunjukkan titik koma, kita pakai titik koma. Kalau pakai koma, berarti ikutin pakai koma. Koma sekarang kriterianya apa? Kriterianya misalnya laki-laki. Berarti jumlah siswa di sini yang laki-laki, yang berjenis kelamin laki-laki ada 5 orang. Nah, jumlah siswa yang berjenis kelamin perempuan ada berapa? Sama dengan count if rank ya, jenis kelamin, titik koma dengan kriteria perempuan. Oh ya, ini kita menggunakan tanda petik ya. Tadi yang laki-laki juga sama. Yang perempuan ini kita menggunakan tanda petik karena kita memasukkan kriteria teks. Kalau kriterianya angka, maka tidak perlu menggunakan teks. Misalnya yang mau kita hitung jumlah siswa yang mendapatkan nilai 78. Oke, nanti kita coba ya. Count if D4 sampai D23 dengan kriteria perempuan. Kurang ada 15 karena jumlah siswa tadi ada 20. Kita coba yang nilainya 78 jumlah siswa yang dapat nilai 78 ya, misalnya 78 dan di sini nanti 90 sama dengan count if ranknya ini nilai, karena yang mau kita cari yang dapat nilainya bukan jenis kelamin. Titik koma kriterianya tadi berapa? 78. Nah, perbedaannya yang dengan rumus yang menghitung laki-laki dan perempuan, kriterianya di sini tidak kita masukkan tanda petik. Kenapa? Karena yang ini adalah nilai atau angka, value. Jadi 78 itu tidak kita berikan tanda petik. Yang kedua caranya, jadi yang pertama tadi kita ketik langsung 78. Yang kedua kita ketik sama dengan count if. Nilai ranknya ini nilai seluruh siswa, kriterianya tidak kita ketik. Kalau tadi kita ketik jumlah, kalau ini kita klik saja sel yang nilai mau kita cari. Jadi di sini sel G9, kebetulan nilainya 90, berarti kriterianya adalah yang nilai siswa mendapatkan nilai 90. Ada 2 siswa. Perbedaannya apa antara yang pertama ini, yang 78 dengan yang 90? Nah, perbedaannya untuk yang nilai 78, kalau data ini diubah, data hasil fungsi perhitungannya tidak berubah. Sementara kalau di bawah bisa berubah. Contoh ya, misalnya di sini nilai yang kita hitungkan 90. Kita akan menghitung jumlah data yang mendapatkan nilai 85. Kebetulan ada 2 juga. 1, 2. Misalnya kita ganti lagi yang nilainya 87. Ada 3. Jadi berubah di sini 3. Tapi kalau yang ini kita ganti 90, dia nggak berubah. Kenapa? Karena tidak terkait dengan sel ini. Di rumus ini
yang dihitung tetap 78. Sementara kalau yang ini yang dihitung adalah sel G9 nya, kriteria di sel G9. Kalau kriterianya kita rubah, maka hasil ini juga akan berubah. Baik, selanjutnya kita pindah ke fungsi if. Fungsi if ini kita gunakan untuk membuat keterangan. Misalnya di sini KKM-nya 80 sajalah KKM. Ini contoh saja ya. Nilai yang ada juga nilai hanya contoh saja. Kemudian kita buat keterangan sama dengan if. If itu logika jika. Jadi nanti kalau logical testnya benar, maka nilainya apa gitu. Kalau salah bagaimana, sesuai dengan keinginan kita. Jika logical testnya misalnya nilai yang lebih dari KKM, lebih dari atau sama dengan dari nilai KKM, maka dia tuntas. Kemudian kalau kurang dari nilai KKM, maka dia belum tuntas. Itu kondisi yang akan kita buatkan. Maka cara menuliskannya sama dengan if nilainya si siswa yang pertama ini, jika nilainya lebih dari sama dengan nilai KKM, di sini F1 selnya, kemudian titik koma ini untuk pemisah ya, kita ke value if true. Jadi bacanya jika sel nilai ini, nilai yang pertama itu lebih dari sama dengan nilai KKM, maka apa tadi keterangannya, lulus atau tuntas. Dan titik koma lagi di sini ada value if false, data nilai jika salah. Ya, artinya jika nilai di sini kurang dari 80, maka kita ketik belum tuntas. Di sini nilai Adila Putri, ya, nilai data siswa yang pertama tuntas karena nilainya di atas. Ini harusnya kita ada perubahan sedikit, tapi sebelumnya kita coba saja dulu tanpa perubahan. Kita copy ke bawah. Cara mengopinya, kita arahkan mouse ke tanda ini yang ada di sel ya, di sel F4 itu ada titik di ujung kanan bawahnya. Jadi kita ini tinggal di drag and drop ya, drag and drop saja seperti ini. Oke. Nah, kita perhatikan sekarang di sini ada data yang seharusnya dia tuntas tapi tertulis belum tuntas. Kenapa? Karena batas KKM-nya berubah. Yang di sel baris siswa yang pertama ini sel KKM-nya di sel F1. Yang di sel siswa yang baris kedua, ini batas KKM-nya F2. Kemudian yang ini F3, F4. Berubah terus. Kenapa? Karena tadi waktu di copy ke bawah, ini nilai KKM-nya tidak kita kunci. Jadi waktu di copy ke bawah, dia ikut semuanya turun ya. Jadi F1, F2, F3 dan seterusnya. Maka bagaimana caranya kita mengunci sel F1 ini? Caranya kita edit ya. Kita edit, double klik saja di sel rumus yang kita buat ini.
arahkan pointer kita, kursor kita ini ke tulisan sel yang akan kita lihat. Ini F1 kan. Nah, kemudian kita tekan tombol F4. Tombol F4 berarti bu, atau kita tulis manual $F$1. Sekarang kita copy ke bawah lagi. Ini kan sudah diabsolutkan ya, atau dikunci. Copy lagi ke bawah. Oh ya maaf, saya kasih tahu tadi. Tadi di sini langkah pertama kita kalau mau mengcopy kita drag and drop titiknya. Tapi bisa juga kita double klik saja. Kita double klik saja. Perhatikan ada beberapa siswa yang tidak tuntas karena nilai KKM-nya di bawah 80. Nilai dia di bawah nilai KKM. Bacanya jika sel nilai E4 lebih dari sama dengan nilai KKM di sel F1, maka nilainya tuntas. Jika tidak, artinya jika nilai dia di bawah nilai KKM, maka belum tuntas. Sel bawahnya E5, misalkan sel di sebelah kirinya. Nah, data KKM-nya tetap F1 karena sudah dikunci, sudah diabsolutkan. Begitu seterusnya. Oke, untuk tanda ini bisa kita gunakan tanda macam-macam. Misal keterangannya jika nilainya itu sama dengan nilai KKM, maka apa? Kalau sama saja berarti sama dengan. Berarti dia harus yang sama dengan nilai KKM. Kalau lebih tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Kemudian kalau kurang dari, tandanya seperti ini. Kurang dari sama dengan seperti ini. Lebih dari sama dengan. Dan satu lagi, tidak lebih dari dan tidak sama dengan, dan tidak kurang dari. Berarti tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan seperti ini. Data yang nilainya tidak sama dengan KKM. Lebih dari, kurang dari. Baik, kita kembalikan saja. Ini untuk if ya, fungsi if. Selanjutnya untuk fungsi sum if. Perhatikan di sini ya. Kita akan menghitung nilai siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Nilainya ya, kita hitung ya. Nilainya maka sama dengan sum if kurung ranknya itu rank yang akan kita cari kriterianya. Jadi kalau kon tadi langsung ke kriterianya, rank kriteria. Kalau ini rank kriterianya. Jadi kriterianya kan nilai apa sih? Jenis kelamin siswa laki-laki, jenis kelaminnya ya kriterianya. Berarti di sini kriterianya. Perhatikan rumus sama dengan sum if. Kriterianya, ranknya adalah jenis kelamin dengan kriteria laki-laki. Kemudian titik koma, baru kita hitung sum ranknya. Sum rank yang akan dinilai adalah sel nilai ya, kalau nilai. Jadi dari sel E4 sampai E23 kurung ntar. Saya ulangi cara membacanya ya, cara membaca rumusnya saya besarkan dulu. Sama dengan sum if atau jumlahkan nilai, jadi bacanya dari belakang.
nilai E4 sampai E23 yang jenis kelaminnya laki-laki dari sel D4 sampai D23 ini. Jadi hanya yang berjenis kelamin laki-laki dijumlahkan nilainya. Sekarang kita ke yang jenis kelamin perempuan, sama dengan sum F. Perhatikan baik-baik rumusnya. Sum F buka kurung, ranknya adalah jenis kelaminnya tadi, kemudian titik koma, kriterianya pakai tanda petik, perempuan, titik koma lagi, sum ranknya, rank yang akan digunakan ini. Oke, tutup kurung. Di jumlah nilai siswa perempuan 1260, karena jumlah yang laki-laki dengan yang perempuan ini tadi yang laki-laki hanya 5 orang, yang perempuan ada 15 orang, lebih banyak. Oke, itu untuk fungsi sum if. Selanjutnya kita ke fungsi proper, upper, dan lower. Perhatikan di sini ada teks yang saya tulis SMK Negeri 7 Pontianak. Baik, sekarang kita gunakan fungsi proper. Apa fungsi proper? Kita coba langsung aja ya, sama dengan proper buka kurung, teksnya ini sel C2, kita klik sel C2, tutup kurung, enter. Perhatikan perubahannya dari teks yang ada, maka setelah kita gunakan fungsi proper, huruf pertama dari setiap kata berubah menjadi huruf besar, huruf pertamanya saja. Jadi SMK itu S-nya besar, negeri N-nya besar, kalau 7 angka berarti nggak masalah, Pontianak P-nya jadi besar. Kita lihat sekarang upper, fungsinya apa? Sama dengan upper, rumusnya sama, mirip dengan proper, tinggal rubah jadi upper. Buka kurung sel C2, tutup kurung, sama dengan upper C2. Upper ini berarti fungsinya untuk membuat isi teks yang ada di sel yang dituju, hurufnya berubah menjadi huruf besar semua. Selanjutnya lower, sama dengan lower, buka kurung, lower, buka kurung, C2, buka kurung, huruf, kalau lower hurufnya menjadi huruf kecil semua. Jadi meskipun di sini kita ubah huruf besar semua, menggunakan fungsi lower dia akan menjadi huruf kecil semua. Paham ya? Mudah ya? Kita lanjutkan ke fungsi left, mid, right, dan length. Perhatikan baik-baik. Fungsi left, mid, dan right ini adalah fungsi untuk mengambil beberapa karakter dari sebuah teks. Kalau yang length itu berbeda lagi. Length itu fungsinya untuk menghitung jumlah huruf atau jumlah karakter. Ayo kita coba di sini left dari teks yang ada. Saya ingin mengambil 3 huruf saja di sebelah kiri dari ini. Jadi saya ambil SMK, ya, 3 karakter. Maka caranya sama dengan left, buka kurung, teksnya itu sel C2, titik koma, tadi 6 karakter ini jumlah karakter yang mau kita ambil. Tadi ada berapa yang mau kita ambil? 3, berarti tekan 3, kurung, enter. Sama dengan left
C2, yaitu sel C2 ini, titik koma 3, jadi SMK hasilnya. Sekarang yang di sini saya akan ambil negeri 7. Hitung ada berapa tuh karakternya ya. Kita coba dulu, sama dengan mid, buka kurung, teksnya adalah sel C2, titik koma start 6. Nah, start 6 ini adalah karakter mulai dari sebelah kiri. Hitung dari S ya. S itu 1, M2, K3, spasi 4, N 5. Berarti mulai dari 5. Titik koma. Kemudian berapa karakter mulai dari N tadi ini? 1 N ya, N1, E2, G3, E4, R5, I6, spasi 7, 7-nya 8. Jadi ada 8 karakter yang akan kita ambil, sehingga nanti hasilnya harusnya negeri 7. Udah. Pak, saya mau hanya yang negeri saja, 7-nya nggak ada. Kita hitung, berarti kurangin saja 2. Negeri ini ada 6 huruf, ambil 6. Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir right, kita ambil yang sebelah kanan. Sebelah kanan misalnya Pontianak. Pontianak ada berapa hurufnya? 9 ya. Sama dengan right, sel C2, titik koma 9. Nah, ini nggak perlu dihitung dari awal, dari huruf karakter pertama, karena dia ngambilnya sebelah kanan. Jadi ngitung kanan 1, 2, 3, 4, 5, ngitungnya dari kanan. 9 karakter. Kita lanjutkan untuk fungsi len. Left, mid, right, ini mudah-mudahan mudah difahami. Untuk fungsi len itu fungsinya untuk menghitung jumlah karakter yang ada di teks terpilih atau yang sel yang dituju. Sama dengan len sel C2. Jadi tulisan SMK Negeri 7 Pontianak ini ada berapa karakter sih? Jadi SMK 3 ya, negeri 6, berapa tuh? 9, 7, 1, 10. Pontianak 9, jadi 19 harusnya ya, 19. Tapi di sini ada tanda spasi, maka spasi ini juga dihitung 1, 2, 3. Jadi 19 tambah 3 22 ya. Jadi SMK Negeri 7 Pontianak ini jumlah karakternya ada 22 karakter teks yang dimasukkan. Bagaimana kalau seandainya di sel ini saya kasih spasi 1 kali di belakangnya? Waktu di enter tidak terlihat ya. Tapi perhatikan di sini lennya ada 23. Tadi 22 jadi 23 karena spasi ditambah. Kemudian bagian right juga sama. Yang tadinya ada Pontianak sekarang jadi Ontianak. Huruf P-nya hilang karena ada spasi tambahan. Nah, seperti ya. Saya harap mudah dimengerti nih untuk fungsi left, mid, right, dan len. Nah, kemudian kita ke fungsi round. Round ini ada 3, ada round up, dan round down. Fungsi round ini kita gunakan untuk membulatkan nilai desimal. Misalnya di sini ada nilai yang saya input di sel C3, nilainya 145,67356. Saya akan ambil hanya 2 digit di belakang koma. Nah, bagaimana caranya? Untuk round kita masukkan fungsi sama dengan round, buka kurung, sel C3 numbernya, nilainya atau value-nya, titik koma
6 digit. 6 digit ini artinya berapa digit di belakang desimal yang kita mau ambil di belakang komanya ini. Misalnya 2, ketik saja 2, tutup kurung, enter. Kan jadinya 145,67. Kita coba 3 misalnya. Kita ganti menjadi 3. Jadi 145,674. Pak, kok beda ya? Di sini kan 3, di sininya kok 4. Karena nilai sebelah 3 ini adalah 5. Jadi kalau dia 5 ke atas, dia akan melakukan pembulatan secara otomatis. Pembulatannya ke atas. Sekarang kita coba lihat yang round up. Sama dengan round up. Round up. Kita kurung. Sel teksnya C3, titik koma 2 dulu. Titik kurung, enter. Perhatikan. Di round up 145,67356 diambil 2 digit desimal, berubah menjadi 0,68 bukan 0,67. Padahal belakangnya ini kan 3 kurang dari 5 gitu ya. Tapi untuk round up dia akan menaikkan 1 digit. Kalau round saja kita kembalikan yang ini jadi 2, sama ya. Kalau round saja dia hanya mengambil 2 digit desimal, tapi kalau sebelahnya ini lebih dari sama dengan 5, dia akan bulatkan ke atas. Untuk round. Untuk round up, berapapun nilai di sebelahnya, dia akan naikkan 1 digit. Jadi 145,67 jadi 68. Pembulatan ke atas. Kemudian rundown. Sama dengan round. Down. Sel C2, C3, titik koma 2 kurang. Nah, rundown dia akan mengambil nilai seperti ini, 145,67 saja dari 67356. Kita coba yang 3 digitnya. Jadi dia tidak mengurangi ya, tetap 673 meskipun karakter setelahnya itu lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, dia tetap diambil pas sesuai dengan nilai yang diinput. Ini untuk rundown. Kalau untuk round up dia akan naikkan 1, kalau round dia akan melakukan pembulatan secara otomatis, sehingga kalau nilainya lebih dari sama dengan 5, nilai sebelah kanannya dia akan bulatkan ke atas. Saya harap ini mudah dimengerti. Selanjutnya kita ke fungsi berikutnya, yaitu concatenate. Misalnya di sini ada sel B3, C3, D3, dan E3. Itu masing-masing ada data teks seperti ini. Di sel B3-nya SMK, sel C3 negeri, D3-nya 7, E3 Pontianak. Fungsi concatenate ini untuk menggabungkan teks-teks yang ada. Caranya bagaimana? Pemasukan rumusnya sama dengan concatenate. Kita kurung. Teksnya kita masukkan. Teks 1, teks 2, dan seterusnya. Jumlah teks yang kita masukkan terserah berapa banyak dulu. Misalnya teks 1 itu sel B3, teks 2 nya apa? Ini. Teks 3 nya ini, teks 4 nya ini. Jadi nanti dia akan menggabungkan sel B3, C3, D3, E3 jadi 1. Kalau masih ada lagi, kita tambah lagi titik koma, kemudian masukkan selnya atau karakter tulisan. Misalnya di sini ini kita coba dulu seperti ini ya. Ini hasilnya dari penggabungan. Tapi di sini kan tidak ada tanda spasinya, jarak antara masing-masing teks. Untuk memberikan jarak, ya caranya dari sel B3 titik koma kita kasih tanda petik, spasi, petik, titik koma lagi, habis
itu titik koma, tanda petik, spasi, petik. Ini untuk nambahkan spasi, sehingga ini dianggap teks pertama B3, teks keduanya itu spasi, kemudian teks ketiganya C3, teks keempatnya spasi, teks kelimanya D3, teks keenamnya spasi, teks 7-nya E3. Jadi ada spasinya. Sekarang saya mau tambahkan teks berikutnya. Edit lagi. Jadi saya mau tambah tanda petik, spasi, langsung saja, misalnya SMK Negeri 7 Pontianak bisa. SMK Negeri 7 Pontianak bisa. Nah, perhatikan ya. Di sini saya berikan tanda petik, kemudian spasi, langsung ketik bisa, tanda petik lagi. Maka yang ditambah mulai dari spasinya, spasi bisa. Sehingga di sini ada jarak antara Pontianak dengan bisa. Kalau tidak ada spasinya di sini, ya saya buang, dia langsung gabung jadi satu. Ya, fungsi concatenate. Terakhir ada dua fungsi lookup, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP. Apa itu HLOOKUP? Apa itu VLOOKUP? HLOOKUP itu untuk pembacaan fungsi horizontal, ya, fungsi tabel secara horizontal. Kemudian VLOOKUP untuk pembacaan fungsi tabel secara vertikal. Ini contoh yang saya masukkan agak sulit sedikit ya, karena kita menggabungkan fungsi lookup dengan fungsi left right. Tapi nggak masalah. Perhatikan di sini untuk tabel bantu yang pertama. Ini tabel bantu yang kedua. Untuk tabel bantu yang pertama, perhatikan dulu. Jika kodenya AVZ, maka jenis mobilnya Avanza. Biaya sewanya per hari 350.000. Innova, INV kodenya. Nah, biaya sewa per harinya 450.000 dan seterusnya ke bawah ya, sampai Alphard. Sementara yang ini mirip ya, jenis mobil, kode jenis mobil biaya sewa. Kodenya AVZ itu untuk Avanza, INV untuk Innova, AYL itu untuk Ayla, dan seterusnya. Tapi perbedaannya kita cara menyusun tabelnya. Tabel yang seperti ini disusun secara vertikal. Kita coba masukkan rumusnya. Untuk jenis mobil, di sini jenis mobil berdasarkan kode hanya 3 huruf di kode, maka sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, ya, lookup value itu nilai dari kodenya, titik koma, tabel bantunya, tabel array. Nah, tabelnya ini kita blok saja. Koma lagi, kolom index number. Jadi untuk IRS ini kolom ke berapa? Kolom ke 2 ya, jenis mobil itu kolom kedua ya, kolom pertamanya kode, kolom keduanya jenis mobil, tutup kurung, enter ya. Perhatikan sementara ya, di sini ada kesalahan. IRS itu dibaca Alphard, seharusnya IRS. Jadi, bagaimana cara memperbaikinya? Caranya yang pertama, yang kita ambil kan seharusnya hanya 3 karakter sebelah kiri. Ini harus diedit. VLOOKUP, kiri itu left, sel E4 sebanyak 3 karakter.
VLOOKUP, baca tabel bantu secara vertikal. Ini tabel dibaca secara vertikal dari lookup value-nya left E4 3, sel E4, sel kode 3 karakter saja sebelah kiri YRS. Kemudian tabel array-nya dari K17 sampai M21. Nah, K17 ini kita seharusnya gini, kita blok semua kemudian tekan tombol F4. Tapi manual juga boleh seperti ini ya. Kasih tanda dolar. Ya, jadi kalau kita blok kemudian kita tekan tombol F4, dia otomatis nih nanti ada dolarnya. Dolar K, dolar 17, dolar M, dolar 21. Ini fungsinya untuk membuat tabel bantu kita menjadi absolut atau terkunci. Jadi kalau kita copy ke bawah, tabel bantunya nggak berubah. Bentar, ini nyaris. Sekarang kita copy ke bawah. Nah, di sini perhatikan ada yang salah lagi. Untuk Ayla harusnya di sini INV kan Innova, bukan Ayla. Yang AYL ini benar Ayla dia. Kemudian ALD jadi crash N per A. Nah, apa kesalahannya nih? Ya, kesalahannya data tabel yang ada ini tidak tersusun secara ascending. Apa caranya? Blok tabel ini, kemudian kita sort secara ascending. Sort A to Z. Dia akan menyusun dari kode secara ascending, itu dari A sampai Z berurutan. Otomatis data ini juga jadi benar. Yaris, Nova, Ayla. Jadi tabel bantu untuk vertikal ini kan VLOOKUP ya, secara vertikal menyusun tabelnya itu secara vertikal dari atas ke bawah. Ini harus disusun secara ascending ya, kodenya bersusun secara ascending. Selanjutnya harga sewa per hari. Ini rumusnya sama dengan seperti ini ya. Sama, hanya kolomnya jadi kolom kita geser aja drag and drop. Nah, di sini selnya E4. Jadi sel E4, kolomnya kolom ketiga. Karena harga sewa per hari di kolom ketiga di sini 1, 2, 3. Nah, ini sudah ada. Kita pakai yang sudah. Ini untuk penggunaan mata uang ya, currency kemarin sudah dibahas di materi sebelumnya. Silakan dibuka aja. Kemudian kita tinggal copy saja ya, mudah sekali. Kemudian lama sewa ini kita menggunakan rumus sama dengan right buka kurung ini 1. Oh, ada yang 1, ada yang 2, berarti kita tulis 2. Sama dengan total itu harga sewa per hari dikali lamanya sewa, seperti ini. Biaya sewanya seperti ini. Mudah ya. Oke. Ini kalau ada komputer kalian yang nggak bisa di total hasilnya crash value, maka ini kita kasih sama dengan value buka kurung seperti ini. Nah, kalau value kita tambah value di sebelah kirinya, maka dia menjadi nilai. Nah, perhatikan perbedaannya, yang tidak pakai value itu posisinya di sebelah kiri.
Mungkin ada Excel lama yang nggak mau dia kalau tanpa value, itu dianggap sebagai teks. Mudah-mudahan kawan-kawan semua juga bisa memahami ini ya. Oke, selesai ini yang menggunakan fungsi VLOOKUP. Bagaimana yang fungsi HLOOKUP? Sama caranya, rumusnya ini tinggal diganti H ya, H. Kemudian data tabel bantunya yang K17 itu kita rubah tabel bantu ini dari sini sampai sini. Oke, itu ya. Kemudian untuk kolom index number itu kita ganti menjadi, bukan ganti, dia akan berubah menjadi round index number kalau susunannya itu urutannya sama. Kode jenis mobil biaya, kode jenis mobil biaya sama, berarti yang kode ini di sini kolom pertama, di sini kan baris pertama ya, sama ya. Jenis mobilnya ini kolom kedua, ini baris kedua. Biaya sewa ini kolom ketiga, ini baris ketiga, sama, berarti nggak jadi masalah. Jadi tinggal dirubah ininya H, dan tabel bantunya kita ubah jadi tabel bantu yang ini di blok. Hasilnya akan sama nih. Ya, silakan dipraktekkan saja sendiri nanti. Untuk filenya kalian bisa minta ke saya, tulis saya di kolom komentar, nanti akan saya kirim. Yang minta aja deh. Oke. Itu saja hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.